Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Masih semangat ya kita KBM online pada hari ini. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ustazah Nia. Kita akan belajar tentang apa? Tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 muatan. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia tentang wawancara. Yang kedua yaitu muatan PPKN tentang sikap bijak terhadap hewan dan menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu muatan SBIP. Kita belajar tentang apa? Yaitu langkah-langkah membuat mozaik. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia itu tentang wawancara. Wawancara itu apa saja yang akan dibahas? Ada narasumber, ada daftar pertanyaan, dan ada laporan wawancara. Kita di sini akan belajar tentang narasumber. Karena apa itu narasumber? Kemarin sebelum UTS itu Ustazah Nia sudah menjelaskan tentang apa itu narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang diwawancarai oleh wawancara itu namanya narasumber. Lalu tugas narasumber itu apa? Tugas narasumber yaitu memberikan informasi ke pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Lalu syarat narasumber itu apa saja? Itu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan pada topik yang akan dibahas. Jadi memastikan bahwa orang tersebut itu sudah menguasai topik dan pengetahuan yang akan diwawancarakan. Yang kedua yaitu memiliki keahlian pada topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga yaitu mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya yaitu ada sikap pewawancara terhadap narasumber. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri, menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi sebelum wawancara dimulai, kita harus memperkenalkan diri kita itu siapa dan memberikan maksud kenapa kita melakukan wawancara dengan orang tersebut beserta dengan tujuannya. Yang kedua yaitu meminta kesediaan narasumber menggunakan bahasa yang santun. Jadi ketika kita berbicara dengan narasumber, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga yaitu menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu yang tepat yang telah disepakati. Jadi kita tidak boleh molor atau tidak menepati hari yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu melayani narasumber dengan baik dan berbicara dengan santun serta interaktif saat wawancara. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan dengan jelas. Jadi ketika kita bertanya sebagai pewawancara, kita harus jelas maksud dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Jadi ketika narasumber sedang menjawab dari pertanyaan kita tidak boleh menyela atau memotong narasumber. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, itu tidak boleh lupa karena narasumber sudah membantu kita, jadi kita harus berterima kasih kepada narasumber tersebut. Nah, selanjutnya itu tentang daftar pertanyaan wawancara. Yang harus kita perhatikan ada beberapa. Yang pertama yaitu pertanyaan harus sesuai dengan topik. Jadi ketika kita membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Tidak boleh melenceng jauh dari topik tersebut atau keluar dari topik tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan kata tanya, ada apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga yaitu sebaiknya tidak mengajukan lebih dari 1 pertanyaan secara langsung. Nah, saat kita melontarkan pertanyaan itu 1 persatu. Setelah 1 pertanyaan itu dijawab, lalu kita melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Jangan sampai dalam satu kali pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang muatan PPKN.
Yang pertama yaitu nanti kita akan bahas tentang sikap bijak terhadap hewan, yang kedua yaitu menjaga keseimbangan alam, dan yang ketiga yaitu melestarikan hewan langka. Yang pertama kita akan belajar tentang sikap bijak terhadap hewan. Jadi kita ini berhak memiliki hewan peliharaan. Ketika kalian suka kucing atau kalian suka kelinci, nah itu kalian bisa memelihara kucing maupun kelinci. Nah, kita juga memiliki kewajiban untuk merawat hewan peliharaan. Jadi ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib untuk merawatnya. Contoh, di sini Ustazah Nia punya peliharaan kelinci. Maka Ustazah Nia harus memberikan makanan dan minuman setiap hari kepada kelinci tersebut. Ustazah Nia juga harus membersihkan kandangnya agar kandangnya selalu bersih. Selanjutnya yaitu tentang menjaga keseimbangan alam. Yang pertama itu tidak mengganggu kehidupan hewan liar. Yang kedua, tidak melakukan pemburuan hewan liar. Nah, jadi kita itu dilarang untuk memburu hewan liar. Karena apa? Hewan liar itu harus dijaga agar untuk ekosistem dan kehidupannya itu seimbang. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak menebang hutan secara liar. Kenapa kita tidak boleh menebang hutan secara liar? Karena itu bisa mengakibatkan banjir dan keseimbangan alam itu tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu melestarikan hewan langka. Melestarikan hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka oleh pihak yang berwenang. Seperti apa? Seperti mendirikan suaka marga satwa dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP. Kita akan belajar tentang mozaik, tentang langkah-langkah membuat mozaik. Yang pertama, mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bahan untuk membuat mozaik yaitu potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, dan korek api. Kita sebenarnya di kelas 3 pernah membuat mozaik dulu. Itu ada tempat foto, ada hewan-hewan, gambar hewan, ada yang gambar pesawat, gambar rumah, itu banyak sekali yang sudah ditempel di kelas 3 kemarin. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat mozaik. Ada beberapa langkah-langkah membuat mozaik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Yang kedua, buatlah pola pada kertas kosong. Jadi kalian kalau ingin misalnya gambar kelinci, maka kalian membuat pola gambar kelinci di kertas tersebut. Yang ketiga yaitu sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil-kecil. Jadi kita potongi kertas origaminya kecil-kecil, lalu nanti bisa ditempel di sketsa. Yang keempat yaitu oleskan lem pada kertas yang ada pada pola gambarnya. Selanjutnya, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Jadi, kita harus sabar satu persatu, biar hasilnya itu rapi. Dan yang terakhir yaitu lakukan terus hingga pola tertutupi semua. Jadi, kita memotong kertas itu selalu ditempelkan itu secara terus-menerus hingga tidak terlihat lagi sketsanya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang tematik khususnya muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Semoga penjelasan singkat dari Ustazah Nia ini dapat membantu anak-anak dalam memahami materi. Anak-anak nanti bisa dibaca buku pena 4A, tema 3, subtema 2, itu ada di buku paket. Ini semua ada, silakan untuk dibaca lagi agar anak-anak lebih jelas. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.